Berita terbaru tentang hilangnya Nancy Guthrie secara misterius. Kantor Syarif Kabupaten Pima baru saja mengonfirmasi informasi mengejutkan tentang surat-surat tebusan yang telah menghantui kasus ini. Untuk pertama kalinya, kita melihat surat tebusan asli dari penegak hukum ditambah perkembangan mengerikan. Polisi tampaknya percaya ini bukan kejahatan yang dilakukan secara spontan. Tersangka mungkin telah mengintai rumah tersebut, mempelajari lokasi itu, dan menunggu saat yang tepat untuk beraksi. Ini adalah edisi berita terkini dari On The Case yang dipersembahkan oleh Law and Crime. Saya Chris Stewart. Sebuah pembaruan besar datang dari Syarif Kabupaten Pima di Arizona terkait penyelidikan Nancy Guthrie. Untuk pertama kalinya, kita melihat dari penegak hukum dua surat permintaan tebusan yang dikirim ke media pada awal kasus ini ketika Nancy Guthrie diambil dari rumahnya di tengah malam. Dan juga, Syarif mengajukan beberapa pertanyaan tentang kapan video sosok misterius di depan rumah Nancy Guthrie itu diambil. Dan ada kemungkinan bahwa video-video itu, menurut Syarif, diambil pada malam yang berbeda. Ada banyak hal yang perlu dibahas. Ini benar-benar pertama kalinya dalam beberapa waktu kita menerima informasi langsung dari Syarif Kabupaten Pima. Sekarang bergabung dengan saya untuk membantu membicarakan semua ini, Anjanet Levy, pembawa acara Crime Fix di Law and Crime. Anjanet, terima kasih sudah bergabung. Saya tahu kamu juga sudah mengikuti kasus ini. Sebelum kita membahas surat tebusan, menurutmu bagaimana dengan waktu rilis informasi ini hari ini? Ada laporan yang keluar bahwa DNA dari serat rambut ternyata tidak menghasilkan apa-apa. Benar. Lalu beberapa jam kemudian, ada siaran pers yang cukup besar tentang surat tebusan dan juga informasi yang mungkin tentang orang yang ada di depan pintu. Terima kasih sudah mengundang saya, Chris. Saya rasa waktunya memang disengaja. Saya rasa ini bisa berarti beberapa hal. Bisa jadi mereka benar-benar sudah kehabisan akal dan merasa tidak punya pilihan lain selain merilis informasi ini. Berharap seseorang akan melihat catatan-catatan ini dan mungkin bisa mengenali tulisan tangannya. Atau mungkin juga ini memang disengaja karena mereka ingin melihat bagaimana reaksi tersangka potensial. Jadi, ada beberapa kemungkinan di sini. Fakta bahwa mereka mengatakan bahwa tidak ada hasil dari DNA pada rambut itu sangat menarik bagi saya. Sangat menarik karena sepertinya mereka sangat berharap pada tes DNA yang sedang dilakukan pada rambut itu, rambut tanpa akar itu. Dan sepertinya tidak ada hasil dari itu. Jadi saya pikir mereka hanya akan berbicara ketika merasa itu bermanfaat untuk penyelidikan. Karena Sheriff Nanos hanya beberapa kali berbicara kepada beberapa media lokal tertentu. Dia belum banyak melakukan wawancara dengan media nasional besar akhir-akhir ini. Jadi, mungkin ada beberapa alasan mengapa mereka memutuskan untuk merilis materi ini saat ini. Ya, dan saya memikirkan tentang Syarif Nanos setelah Savannah Guthrie. Dia merilis, Anda tahu, video itu awal minggu ini yang sebenarnya adalah yang pertama dalam beberapa waktu. Semacam gaya selfie yang kita lihat di awal penyelidikan. Anda tahu, meminta siapapun yang menculik ibunya untuk melakukan hal yang benar. Dan kemudian dia menanggapi dengan mengatakan bahwa mereka masih memiliki banyak DNA yang harus diperiksa. Dan sampai saat ini tampaknya itu belum membuahkan hasil apapun. Mari kita bahas. Jadi kita memiliki dua surat permintaan tebusan ini yang sekarang kita baca langsung dari kantor Syarif. Yang kedua, saya rasa kita belum benar-benar melihatnya sendiri. Jadi saya akan membacanya sebentar lagi, tapi kita mulai dengan yang pertama dulu. Jadi mohon bersabar saat saya membacakan ini dan kita akan menampilkannya di layar. Halo Savannah, ibumu Nancy ada pada kami. Dia aman tapi ketakutan. Dia akan disandra untuk meminta tebusan. Dan setelah pembayaran diterima, dia akan dibebaskan tanpa terluka. Kami akan menahannya maksimal selama 7 hari. Kamu harus mengirim Bitcoin senilai 4 juta dolar Amerika Serikat sebelum pukul 5 sore pada hari Kamis tanggal 5. Jika pembayaran tidak diterima, tebusan akan dinaikkan menjadi 6 juta dolar Amerika Serikat yang harus dibayar sebelum pukul 5 sore pada hari Senin tanggal 9. Setelah pembayaran diterima di alamat Bitcoin di bawah ini, dia akan dibebaskan dalam waktu 12 jam setelah setoran ke lokasi penyerahan aman di Tucson. Jika pembayaran tidak diterima hingga batas waktu terakhir pada hari Senin tanggal 9 pukul 5 sore, dia akan dibunuh. Ibumu sudah mengetahui hal ini dan nyawanya ada di tanganmu. Demi kebaikan semua pihak, sebaiknya ini diselesaikan secepat mungkin. Kamu tidak akan bisa menghubungiku lagi mulai sekarang. Tidak akan ada negosiasi. Jangan main-main. Penegak hukum tidak akan bisa membantumu. Dan kemudian di bagian bawah, tertulis bahwa dia memiliki jam tangan pintar putih di lantai tempat tidurnya
dan lampu sorot putih di halaman belakang telah dihancurkan. Dan memang sudah ada beberapa laporan sebelumnya tentang catatan ini mengenai jam tangan pintar yang kita dengar sejak awal dan juga pembicaraan tentang lampu sorot itu. Maksud saya, pertama-tama, ini benar-benar hal yang mengerikan untuk dibaca saat Anda membaca ini. Dan memang ada semacam bolak-balik dengan laporan anonim. Reuters melaporkan bahwa catatan tebusan ini mungkin sama sekali tidak valid. Saya pikir fakta bahwa Anda benar-benar melihat ini dari Syarif Kabupaten Pima dan mereka mengumumkannya ke publik, saya tidak tahu apakah itu mengkonfirmasinya. Mereka tidak mengkonfirmasi, tapi sepertinya catatan itu mungkin memang ada validitasnya. Ya, mungkin memang ada validitasnya. Saya selalu bertanya-tanya, apakah catatan-catatan ini hanya kedok untuk membeli waktu guna menutupi sebuah pembunuhan? Saya tidak tahu soal itu, tapi itu selalu jadi pemikiran saya. Jelas, mereka merilis ini sekarang pasti ada alasannya. Mereka tidak melakukannya sebelumnya atau sebelum saat ini maksud saya. Kamu tahu, sekarang sudah 6 bulan sejak Nancy Guthrie menghilang. Ini. Jadi, menurutku ada beberapa hal menarik di catatan ini. Seperti bagaimana mereka bilang, jangan hubungi polisi. Mereka tidak akan membantu. Mereka tidak bisa membantumu. Mereka sangat tegas dan yakin tentang hal ini. Polisi sudah dipanggil. Polisi sudah dipanggil pada saat catatan-catatan ini dikirim. Catatan-catatan ini dikirim ke stasiun TV lokal dan ke TMZ. Polisi sudah mengetahui. Benar. Begitulah cara polisi mendapatkan catatan-catatan ini. Jadi menurutku itu sangat menarik. Dan itulah yang membuatku bertanya-tanya. Apakah ini hanya sekedar kedok dan alasan, atau upaya untuk mengulur waktu guna menutupi sebuah pembunuhan? Itu adalah pemikiranku. Hal lain yang menurutku menarik dari ini ada salah eja. Aku akan menunjukkan itu. Kata received dieja salah di catatan ini. Kamu tahu, jangan main-main. Penegak hukum tidak akan bisa membantumu. Tapi mereka memberikan detail itu, 2 detail itu, untuk mengatakan, lihat, kami serius. Pergilah lihat lampu sorot. Kami tahu di mana kami meninggalkan jam tangan, dan sebagainya. Jadi menurutku ada beberapa hal menarik di sini. Dan aku juga merasa menarik bahwa Savannah Guthrie sedang tidak tampil di Today Show saat ini. Dia sedang berada, kamu tahu, katanya di pantai barat untuk syuting acara Wordle. Benar. Acara permainan baru itu. Jadi dia belum tampil di Today Show selama sekitar seminggu terakhir. Jadi aku pikir ada banyak hal menarik di sini. Jangan panggil polisi, tapi kami akan mengirimkan ini ke stasiun TV lokal. Dan polisi sudah dipanggil. Jadi ada banyak pertanyaan yang muncul di pikiranku dari hal ini. Ya, dan aku ingat saat itu berita ini masuk, maksudku ini sudah jadi berita utama. Maksudku semua orang ingat di awal tahun saat ini berkembang. Maksudku ini adalah berita terbesar tahun ini. Dan mungkin saja pada akhirnya sampai akhir tahun. Yang pertama itu juga menarik perhatianku. Sebelum kita baca yang kedua, USD. Karena menurutku tidak ada yang bilang USD kalau kamu di Amerika Serikat. Kamu pasti akan bilang, kamu tahu, 10 juta, 6 juta dolar. Dan perbatasannya, kamu bisa menyeberang ke Nogales yang hanya sekitar 1 jam di selatan Tucson. Saya sendiri pernah menyeberangi perbatasan itu, dan yang membuat saya terkesan adalah betapa mudahnya untuk menyeberang. Kamu tahu, perbatasannya mungkin dibuka sekitar jam 6 pagi, tapi mereka tidak memeriksa dokumen saat menyeberang. Jadi kamu pasti bertanya-tanya, kalau mereka bisa melewati perbatasan, kamu tahu betapa mudahnya untuk itu. Tidak seperti saat kembali di mana mereka benar-benar memeriksa paspormu dan semuanya. Biar saya baca catatan kedua ini, dan ini dimulai dengan sangat berbeda. Nada dari catatan ini juga terasa sangat berbeda dari yang pertama. Catatan ini juga jauh lebih singkat. Keluarga Guthrie, kami tidak sepenuhnya memahami seberapa serius kondisi fisiknya. Kami tidak pernah berniat menyakitinya. Itu bukan maksud kami. Dia meninggal tak lama setelah dia diculik. Kami percaya itu karena masalah jantung. Sekarang dia sudah dimakamkan di alam. Tidak ada yang bisa kamu lakukan untuk mengubah hasilnya. Kami ingin keluargamu tahu hal ini dan berharap kalian semua bisa menemukan kedamaian. Kami benar-benar minta maaf. Kamu tahu, sejak awal, maksudku, bahkan saat menyapa keluarga Guthrie, di mana catatan pertama ditujukan untuk Savannah, dan sekarang untuk seluruh keluarga. Dan kami tahu bahwa dia punya masalah jantung, kamu tahu. Dan itu memang menjadi perhatian. Dia punya masalah kesehatan, tapi nada yang sangat berbeda dalam cara mereka mengatakan bahwa mereka tidak ingin menyakitinya. Padahal itu sangat berbeda dari apa yang mereka katakan. Jika ini adalah penulis yang sama di surat pertama itu. Ya, nadanya sangat berbeda. Dan aku tidak tahu banyak. Kau tahu, aku rasa aku belum pernah melihat kasus penculikan. Dan kita juga tidak sering melihat kasus penculikan untuk tebusan. Sepertinya cukup langka ada seseorang yang akan berkata begini. Kau tahu, kami tidak bermaksud melakukan ini. Kami tidak bermaksud menyakitinya. Tapi, kalian sudah mengancam akan membunuhnya di surat pertama. Kalian sudah bilang akan melakukan itu jika tidak mendapatkan Bitcoin. Jadi, nadanya sangat berbeda saat mengatakan dia dikubur bersama alam. Maksudku,
Aku tidak, itu bukan cara orang berbicara. Aku sudah pernah bilang sebelumnya, tidak ada yang berbicara seperti itu. Maksudku, nadanya memang berbeda, jadi membuatmu bertanya-tanya, apakah seseorang menggunakan ChatGPT untuk menulis ini, kau tahu, AI atau semacamnya. Tapi, kau tahu, kami benar-benar minta maaf. Dan tidak ada yang bisa kau lakukan. Ya, kau bilang sebelumnya. Dia akan baik-baik saja jika pria itu membayar uang itu. Jutaan dolar uang tebusan dalam bentuk Bitcoin. Jadi aku merasa ini sangat aneh. Dan ini sama sekali tidak masuk akal bagiku. Ini adalah dua gaya yang berbeda, dua nada yang berbeda. Dan apakah ini untuk mencoba membuat seseorang dalam keluarga itu, bahkan seluruh keluarganya, merasa lebih baik karena mereka belum membayar uang itu? Dan maksudnya ada upaya untuk menenangkan seseorang. Menurutku hanya penculik kelas kakap yang melakukan hal seperti itu. Tidak, dan ini kamu tahu, seharusnya sudah aku jelaskan sebelumnya. Jadi surat pertama itu tanggal 2 Februari. Dan surat kedua datang pada tanggal 6 Februari. Jadi ada selisih 4 hari. Lalu motifnya adalah kamu berbicara langsung kepada keluarga Guthrie, tapi kamu malah mengirimkannya ke televisi KOL, Benar. KOLD, dan TMZ. Kumpulan media yang sangat aneh untuk dikirimi pesan. Apalagi jika kamu sekarang mencoba menghibur sebuah keluarga, tapi tetap saja kamu menyebarkannya ke publik seperti itu. Jika semua ini benar dan polisi belum mengonfirmasinya, mereka bilang ini bulan Mei. Saya rasa fakta bahwa mereka menyebarkannya ke publik, mereka memang menuliskan ini di siaran pers. Ini dari sheriff. Mereka mengatakan komunikasi ini menunjukkan pola pilihan kata, sintaksis, dan fraseologi yang khas yang mencerminkan gaya bahasa unik penulisnya. Mereka juga memberikan wawasan berharga tentang pola pikir orang tersebut, motif, dan perkembangan nada bicara mereka seiring waktu. Jadi kamu tahu mereka mengumumkannya untuk melihat apakah ada seseorang, dan kamu tahu menurut saya ajakan ke publik akan lebih banyak pada bagian video yang akan kita bicarakan sebentar lagi. Tapi ya, itu memang cara bicara yang aneh. Dan kemudian mereka juga bilang, kembali di Tucson yang merupakan bagian lainnya, di mana awalnya pikiranku langsung tertuju ke Meksiko. Tapi kemudian aku ingat itu pernah ditanyakan ke sheriff di awal, dan dia agak, bukan berarti dia sengaja mengabaikannya. Tapi cara penegak hukum membicarakannya di konferensi pers adalah, ya, kami sudah berkomunikasi dengan rekan-rekan kami di Meksiko. Tapi sepertinya tidak pernah terlihat ada banyak sumber daya yang dikerahkan, setidaknya secara kasat mata di sisi lain perbatasan, untuk mencari Nancy Guthrie. Tidak terlihat seperti itu. Tapi bagian tentang kembali ke Tucson, maksudku, itu bisa saja di Meksiko. Bisa juga di kota lain di Arizona. Kita memang tidak tahu. Tapi menurutku, bagian USD dari kasus ini adalah petunjuk yang sangat besar. Itu bukan cara orang-orang Amerika menulis dan berbicara tentang mata uang. Iya, tidak ada yang berbicara seperti itu. Jadi, bisa saja itu seseorang di Meksiko. Sekali lagi, ini bisa saja palsu, tapi bisa saja itu seseorang di Meksiko. Dan nada bicaranya sangat berbeda. Jadi, mereka berharap seseorang yang tahu sesuatu melihat catatan-catatan ini dan berkata, "Aku tahu seseorang yang berbicara seperti itu." Ini terlihat familiar. Jadi menurutku ini bisa jadi mereka benar-benar mencoba melempar umpan dan melihat apakah ada yang terpancing dengan ini. Dan bagian lain dari siaran pers ini yang sedang menjadi berita utama sekarang adalah video dan gambar yang awalnya dirilis oleh Kash Patel, Direktur FBI, yang menampilkan orang itu dengan memakai masker, tampaknya bersenjata, di depan tangga rumah Nancy Guthrie. Dan orang-orang mungkin ingat bahwa ini adalah video yang mereka bilang harus diekstrak karena Ring, jika Anda tidak membayar layanan tertentu, videonya tidak akan tersimpan di cloud. Itu harus diekstrak. Jadi tidak banyak informasi seputar kapan video ini diambil. Kita tahu dari waktu kapan alat itu dimatikan. Tapi soal kapan video itu direkam dan kapan orang ini benar-benar berada di depan tangga rumahnya, itu tidak jelas. Tapi sekarang mereka mengatakan, kutip, dua video yang diambil dari kamera bel pintu Nancy mungkin berasal dari 2 hari yang berbeda. Video-video ini sangat penting untuk pemahaman kita tentang perilaku dan pilihan pria tak dikenal tersebut. Video-video itu menunjukkan bahwa dia mengambil langkah-langkah untuk mempersiapkan kejadian pada malam 31 Januari hingga 1 Februari yang sangat mengerikan jika dipikirkan ini bukan sekadar. Karena ada teori di luar sana bahwa mungkin mereka hanya menyasar sebuah rumah. Itu adalah perampokan, dan kamu. Mereka tidak tahu bahwa Nancy akan ada di sana. Jika ini benar-benar terjadi dalam 2 malam terpisah di mana mereka mendapatkan video ini, itu menunjukkan bahwa mungkin ada lebih banyak perencanaan daripada yang dipikirkan beberapa orang ketika menyasar, dan kita belum tahu secara pasti motifnya. Tapi jelas menargetkan seseorang yang punya putri yang dianggap bernilai banyak uang. Ya, saya rasa memang ada banyak perencanaan yang benar-benar dilakukan untuk ini. Begitu menurut saya. Hanya fakta bahwa kamu akan pergi ke sana sebelum kejahatan terjadi untuk mengamati tempatnya dan melihat apa yang akan kamu hadapi.
Saya merasa itu sangat menarik. Dan kamu tahu memang sudah ada beberapa laporan seperti yang kamu katakan sebelumnya, laporan yang bersumber pada kasus ini, membicarakan tentang bagaimana fakta bahwa ada orang-orang yang terlibat dalam penyelidikan yang percaya bahwa catatan-catatan ini memang dikirimkan. Atau bahwa video-videonya sebenarnya berasal dari tanggal yang berbeda. Jadi menurutku ini sangat menakutkan tentu saja, seperti yang kamu katakan. Orang itu, pria di beranda, yang sudah kita lihat di video-video. Dan kita melihat foto close-up dirinya, videonya, dan kumisnya yang terlihat dari balik masker. Menurutku, itu adalah seseorang yang sangat dingin. Dia tidak terlihat, kamu tahu, sama sekali tidak terlihat gugup. Kamu tahu, meraih tanaman itu jelas merupakan bagian yang sangat aneh dari ini, dan sama sekali tidak masuk akal bagiku. Tapi, kamu tahu, itu hanya bagiku itu sangat jelas menunjukkan adanya perencanaan dan persiapan sebelumnya. Jadi aku tidak berpikir ini hanya kebetulan. Dan sekali lagi, ini bisa saja untuk menutupi sebuah pembunuhan. Kita memang belum tahu, masih banyak yang belum kita ketahui. Ada banyak informasi yang sudah mereka keluarkan, tapi jelas masih banyak sekali informasi yang belum kita miliki dalam kasus ini. Ya, dan kita juga tidak tahu apa jalur komunikasi langsung ke Guthrie. Lewat IMI. Kita tidak tahu apakah orang yang mengirim catatan ini benar-benar pihak yang sesungguhnya. Kamu tahu, apakah mereka punya jalur komunikasi terpisah dengan keluarga Guthrie selama ini? Dan itulah kenapa Savannah, kamu tahu, aku tidak bilang begitu. Tapi mungkin itulah alasan kenapa video itu keluar minggu ini. Kita tidak tahu kenapa dia memilih momen itu untuk mengunggah video yang sekali lagi ditujukan kepada orang itu minggu ini. Namun, polisi dan deputi di Pima County, mereka memang merilis hal lain dan berharap orang-orang akan meninjau kembali video itu, mengetahui bahwa itu mungkin berasal dari beberapa malam yang berbeda. Dan ini semacam, hey, pasti ada seseorang di luar sana yang tahu sesuatu. Yang jelas, itu bukan hal baru. Tapi mereka mencantumkan berbagai cara yang menarik. Dan ini mungkin hanya cara umum yang digunakan ketika Anda mencari seseorang yang mungkin terlibat dalam kejahatan. Tetapi agar masyarakat memikirkan orang-orang di sekitar mereka, terutama jika Anda tinggal di daerah-daerah seperti Tucson, Pima County, atau dimanapun itu. Dan Anda melihat perubahan dalam perilaku seseorang, itu bisa menjadi tanda bahaya, mungkin mereka ada hubungannya dengan ini. Jadi saya akan membacakan ini satu persatu. Mereka mengatakan perubahan suasana hati atau menunjukkan kecemasan, kegelisahan, atau mudah marah, perubahan penampilan fisik, warna atau potongan rambut, menumbuhkan atau mencukur rambut wajah, dan lain sebagainya. Luka yang tidak bisa dijelaskan, luka sayat di tangan, memar, dan sebagainya selama periode Nancy terakhir terlihat. Perubahan rutinitas normal seperti bolos kerja, kelas, atau janji temu, kepergian mendadak dari daerah sekitar waktu hilangnya dia, membersihkan atau memperbaiki kendaraan. Ketertarikan atau ketidakkaraktertarikan yang tidak bisa dijelaskan terhadap lingkungan Nancy Guthrie terlihat sangat tertarik atau justru tidak tertarik pada penyelidikan, atau memiliki pengetahuan yang tidak bisa dijelaskan tentang situasi tersebut. Kamu membaca itu, dan memang banyak. Ini seperti yang pernah kita lihat di cerita-cerita sebelumnya tentang apa yang seharusnya dicari orang. Saya hanya bertanya-tanya, kamu tahu, baru sadar sekarang. Saat saya bilang ini sudah 6 bulan sejak dia menghilang. Seperti, kenapa hal ini tidak dilakukan 6 bulan yang lalu? Kenapa baru sekarang menyerukan ini kepada publik? Karena mereka sudah merilis video-videonya dan kemudian konferensi persnya seperti berhenti. Dan sekarang, 6 bulan kemudian, kamu jadi khawatir kalau mereka benar-benar berada di posisi di mana mereka hanya berharap ada telepon masuk dengan petunjuk yang bisa memecahkan kasus ini. Dan itu bisa jadi harapan mereka. Maksudku, ini bisa jadi tanda keputusasaan. Benar-benar bisa. Sekarang sudah 6 bulan sejak kejadian itu. Mereka tahu akan ada liputan media. Sudah 6 bulan dan mungkin mereka memang belum punya petunjuk yang kuat. Jadi mereka hanya berkata, kita akan umumkan saja dan lihat apa yang terjadi. Karena kita memang harus menyelesaikannya. Aku memang merasa video dari Savannah sangat menarik waktu itu, Chris. Kamu yang membahasnya. Fakta bahwa dia sepertinya sedang berbicara dengan satu orang saja. Kamu tahu, ini ditujukan kepada seseorang. Jadi, kamu tahu. Aku tidak tahu bagaimana menurutmu, tapi aku selalu berpikir ada lebih dari satu orang yang terlibat dalam hal ini. Dan mungkin itu sebabnya catatan-catatan ini terdengar sangat berbeda, seolah-olah memang benar-benar asli dan autentik. Jadi aku pikir dia sedang berbicara kepada satu orang yang menurutnya mungkin benar-benar punya empati dan hati. Sedangkan orang pertama yang mungkin menulis catatan pertama ini tidak punya. Jadi dia berharap orang itu hati nuraninya akan terusik. Dan dia bilang tidak pernah terlambat untuk melakukan hal yang benar. Dan dia berharap orang itu akan menelpon. Dan dia jelas melihat bahwa orang ini, jika memang orang ini yang menulis catatan itu, ha- punya hati nurani dan peduli, mungkin peduli pada Savannah di suatu tingkat tertentu. Maksudku, aku tidak tahu apa pendapatmu tentang itu, tapi begitulah aku membacanya.
Tentu saja, dan kamu juga berpikir bahwa semua orang punya jaringan. Semua orang kamu tahu, bahkan jika itu hanya orang tua mereka kan? Dan semua orang punya jaringan dan seseorang di jaringan itu. Kamu harus berharap punya jiwa itu jika mereka tahu sesuatu. Dan seiring waktu, kamu berharap beban rasa bersalah dan melihat video-video savana itu benar-benar membuat seseorang angkat bicara. Kita pernah melihat hal itu di kasus-kasus sebelumnya. Aku terus teringat kembali, dan kita punya banyak ahli penegak hukum yang hebat. Aku ingat di awal saat video tentang pria di teras itu keluar dan berapa banyak dari mereka, seperti mantan agen FBI, mantan penegak hukum kota besar yang bilang pria ini benar-benar terlihat seperti amatir kan? Maksudku lihat saja ranselnya dan dia memakai masker yang masih bisa terlihat sebagian wajahnya. Dan memang dia benar-benar terlihat seperti seseorang yang kalau kamu tanya ke AI, "Hey, seperti apa penampilan seorang pencuri?" Maksudku itu seperti kostum Halloween. Tapi tetap saja dari Donald Trump, Kesh Patel, sampai sumber daya FBI, semuanya ikut turun tangan. Semua lembaga yang berbeda ini seolah-olah mengerahkan banyak upaya untuk mencoba menemukannya. Dan aku benar-benar heran karena sekarang sudah 6 bulan berlalu. Dan sepertinya sekilas, kita sudah sampai pada titik di mana kalau melihat sesuatu, laporkan. Dan kita sudah sedekat itu untuk menemukan Nancy Guthrie. Ya, dan memang itulah yang dibutuhkan. Rasa bersalah itu pasti menggerogoti. Jika catatan kedua itu asli, dikubur bersama alam, maaf, tidak ada yang bisa kamu lakukan. Rasa bersalah itu pasti sedang menggerogoti seseorang. Dan orang itulah yang mereka maksud dalam apa yang kamu baca sebelumnya. Perubahan perilaku, kecemasan, tiba-tiba tertarik pada lingkungan Nancy Guthrie lalu menghilang. Maksudku, rasa bersalah itu mungkin benar-benar sedang menggerogoti seseorang yang terlibat dalam hal ini. Dan itulah yang mereka harapkan. Dan kamu benar, semua orang terlibat dalam hal ini. Tapi aku pikir mungkin ada beberapa kesalahan di awal. Kamu tahu, Sheriff Nana bilang mereka memanggil FBI. Tapi Kesh Patel, kamu tahu, ada saling serang pernyataan di antara mereka berdua. Kamu tahu, dia bilang mereka baru dilibatkan 4 hari kemudian. Dan waktu berharga mereka sudah terbuang. Jadi, kamu tahu. Menurutku luar biasa bahwa mungkin belum ada kemajuan lebih jauh menuju penangkapan, tapi juga Chris, kita memang belum tahu. Kita tidak tahu apakah mereka sedang mengawasi beberapa orang atau jika mereka memang benar-benar putus asa pada saat ini. Benar. Dan tentu saja kita harus berprasangka baik pada mereka saat mereka terus bekerja. Kamu tahu, ada sheriff bernama Chris Nanos di Pima County. Dia sudah banyak menerima kritik. Ada banyak laporan tentang potensi ketegangan antara FBI dan kantor sheriff Pima County, serta pertanyaan apakah mereka benar-benar bekerja sama. Saya tahu ada satuan tugas. Menurutmu, bagaimana situasinya saat ini? Karena kalau kamu lihat ini, kamu pasti bertanya-tanya, apakah FBI yang benar-benar menangani bagian video dan mencoba melacak di mana dompet Bitcoin ini berada? Seberapa terlibat sebenarnya Sheriff Pima County dalam hal forensik digital di kasus ini? Bukti digital seperti surat tebusan, dan dari mana asalnya? Kamu tahu dari mana video-video ini berasal dalam beberapa hari terakhir. Apa pendapatmu tentang kantor sheriff yang menjadi pihak yang mengumumkan informasi ini hari ini? Ya, mereka adalah lembaga utama. FBI berada dalam posisi pendukung. FBI memiliki semua keahlian dalam hal elektronik dan sumber daya untuk menganalisis semua barang-barang itu. Data triangulasi ponsel, pelacakan melalui menara seluler, dan kamu tahu, tim CAS dari FBI. Mereka punya semua sumber daya itu, tapi Sheriff Pima County tetap menjadi pemimpin utama dalam kasus ini. Jadi FBI hanya membantu dan menawarkan sumber daya. Tim Satuan Tugas, kamu tahu, aku secara pribadi diberitahu bahwa detektif awal yang menangani kasus ini telah digantikan oleh penyidik yang lebih berpengalaman. Itu adalah kesalahan di awal dan mereka sekarang bekerja sama. Setidaknya anggota tim Satuan Tugas itu bekerja sama secara kolaboratif untuk mencoba memecahkan kasus ini. Jadi meskipun FBI membawa banyak sumber daya ke dalam kasus ini dan kamu tahu, kemungkinan besar sedang menganalisis semua video ini. Dan hal-hal seperti itu, maksudku, hal-hal seperti itu memang memerlukan waktu. Itu memerlukan waktu. Jadi, Sheriff Kabupaten Pima akan kamu tahu sampai ada keterkaitan federal dengan kasus ini, pihak federal tidak akan mengambil alih dan menjadi pemimpin. Kantor Sheriff masih memimpin. Dan mereka yang masih kamu tahu menjadi kepala penyelidikan ini. Sampai kita mengetahui bahwa mungkin akan ada tuntutan federal yang diajukan. Karena sampai saat ini, belum ada keterkaitan yang menunjukkan bahwa FBI seharusnya memimpin penyelidikan ini. Ya, kita akan lihat apa yang terjadi selanjutnya. Sungguh luar biasa. 6 bulan kemudian, pencarian Nancy Guthrie masih berlanjut. Janet Levy, pembawa acara Crime Fix di Law and Crime. Kamu selalu melakukan pekerjaan yang luar biasa. Terima kasih banyak sudah bergabung denganku untuk membicarakan hal ini saat kita terus mengikuti kasus ini bersama-sama. Ya, terima kasih sudah mengundangku. Aku sangat menghargainya. Sebelum kita selesai, aku ingin menampilkan nomor-nomor ini di layar. Jika kamu memiliki informasi tentang keberadaan Nancy Guthrie, hubungi 1-800. Hubungi FBI atau 88 Crime. Kamu bisa tetap anonim.
Dan itu saja untuk episode On The Case kali ini yang dipersembahkan oleh Law and Crime. Berlanggananlah ke kanal kami di YouTube dan Spotify, dan sekarang kami juga tayang di Peacock. Saya Chris Stewart, sampai jumpa di lain waktu.